wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang kami hormati Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih 2024-2029, Bapak Jenderal Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, ada Pak Bahlil Lahadalia, ada Pak Suharso Monoarfa, ada Pak Budiari, ada Pak Yakut Holkomas, Bapak Kepala Kepolisian RI dan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Pak LS Prabowo dan Pak A Subianto. Saya kira ini pasangan yang termasuk di antara tanda-tanda zaman ini. Yang saya hormati para duta besar negara sahabat, Excellencies, welcome, thank you for attending our gathering today. Duta besar Saudi Arabia, duta besar Palestina, duta besar Kerajaan Maroko, India, Uni Eropa, duta besar Mesir, Jordan, duta besar Inggris, Malaysia dan lain-lain, Singapura, duta besar Brazil, ya. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Para kiai, para pengurus, jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, baik Suriah maupun Tanfidiyah, Wakil Rais Am Kiai Anwar Iskandar, yang juga sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Khatib Am Kiai Ahmad Asrori, Said Asrori, Saudara Sekjen Gron Syekh Saifullah Yusuf, Bendahara Umum Saudara Gutan Arif, para pimpinan badan-badan otonom yang hadir, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Muslimat NU, Saudara Adin Jahuruddin, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, ya. Sahabat Margaret, Ketua Umum Fatayat NU, ya. Ini Ibnu dan Ibu PNU juga hadir ya, alhamdulillah, ya, hadir semua. Para PMI juga hadir, alhamdulillah, sudah merasa NU lagi ya, alhamdulillah. Teman-teman para pimpinan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia yang hadir juga bersama kita, alhamdulillah. Ini adalah halal bihalal keluarga. Saya kira ini harus saya sampaikan sejak awal bahwa pertemuan kita pada hari ini adalah halal bihalal keluarga. Dan yang hadir di sini semuanya adalah anggota-anggota keluarga. Itu sebabnya kami memilih untuk menyelenggarakan acara halal bihalal ini di rumah sendiri, walaupun keadaannya seperti ini. Mungkin akan ada yang ya yang ngerasani ya, yang apa namanya memprotes, kenapa kok PBNU bikin halal bihalal kok tidak di tempat yang lebih bonafit misalnya.
Ya karena ini adalah halal bihalal keluarga yang kita selenggarakan di rumah sendiri di antara anggota-anggota keluarga sendiri. Jadi kalau pada saat ini hadir Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, ya walaupun kehadiran beliau jelas ada konteks khusus, tapi beliau hadir sebagai anggota-anggota keluarga kita, keluarga Nahdlatul Ulama. Dan oleh karena itu, mengiringi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya atas nama semua teman-teman jajaran pengurus dan aktivis Nahdlatul Ulama juga ingin mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menaungi beliau berdua dengan perlindungan, bimbingan, kekuatan, dan pertolongan untuk kejayaan, kemajuan, kemaslahatan seluruh bangsa dan negara yang kita cintai ini, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebetulnya sejak Nahdlatul Ulama mengundurkan diri dari panggung politik praktis, kita tahu dulu NU pernah menjadi partai, tapi kemudian mengundurkan diri dari politik praktis dan kembali menjadi jam'iyah, diniyah, ijtimaiyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. NU itu sudah tidak pernah lagi berkampanye ngajak-ngajak orang masuk NU. Kalau waktu jadi partai jelas kampanye, namanya juga partai politik. Tapi setelah mundur dari politik praktis tidak pernah lagi ada kampanye ngajak orang masuk NU, itu tidak pernah. Yang dilakukan tidak lebih dari sekedar dakwah diniyah, ajakan keagamaan, pendidikan keagamaan, dan kalaupun ada hal-hal yang menjadi hajat masyarakat banyak yang kemudian oleh Nahdlatul Ulama diupayakan untuk membantu menyediakan fasilitasnya, ini sekedar sebagai pemenuhan dari rasa terpanggil Nahdlatul Ulama atas apa yang menjadi hajat masyarakat banyak. Tapi sekali lagi, tidak pernah lagi ada kampanye ngajak orang masuk NU, itu tidak pernah lagi. Tetapi entah kenapa masyarakat yang berbondong-bondong ingin bergabung dengan Nahdlatul Ulama, bahkan kemudian merasa dirinya adalah bagian dari Nahdlatul Ulama ini, dari waktu ke waktu terus berkembang membesar luar biasa. Pada waktu NU menjadi partai politik, perolehan suaranya cuma 18%. Jauh dari perolehan suaranya Pak Prabowo ini yang 57,9%. Waktu itu NU cuma 18%. Tapi survei terakhir dari sejumlah lembaga semuanya menunjukkan hasil yang konsisten, bahwa masyarakat Indonesia yang merasa, yang mengklaim dirinya sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama ini sudah lebih dari separuh penduduk Indonesia. Yang paling pesimis itu dari Burhanuddin Muhtadi itu apa? Indikator ya. Yang hasilnya cuma 51%. Yang paling optimis itu Litbang Kompas, 61%. Yang
moderat itu dari ini LSI-nya Denny JA yang hasilnya 56,9% dari penduduk Indonesia, besar sekali. Dan kenyataan ini kami setelah sadari sejak beberapa tahun terakhir. Itu sebabnya pengurus besar Nahdlatul Ulama membuat kesimpulan bahwa tidak ada peran yang lebih tepat bagi kepengurusan Nahdlatul Ulama selain membantu pemerintah untuk memastikan bahwa agenda-agenda pemerintah yang memang dimaksudkan untuk kemaslahatan rakyat banyak benar-benar sampai kepada rakyat. Ini adalah landasan pemikiran kenapa sejak awal kami nyatakan bahwa Nahdlatul Ulama bersama Presiden Joko Widodo sampai akhir, karena Nahdlatul Ulama ingin membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memastikan agenda-agenda pemerintah itu yang memang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk kemaslahatan rakyat sungguh-sungguh sampai kepada rakyat. Urusan pendidikan itu kan tanggung jawabnya pemerintah sebetulnya, bukan tanggung jawabnya NU. Yang wajib bikin sekolahan itu pemerintah, NU tidak wajib. Yang wajib bikin rumah sakit sebanyak mungkin supaya semua warga dapat pelayanan itu pemerintah, NU tidak wajib. Yang wajib mengupayakan program-program ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat itu pemerintah, tanggung jawab pemerintah, NU tidak wajib. Tapi NU karena warganya sedemikian banyak, NU menjadi wajib membantu pemerintah untuk memastikan bahwa agenda kemaslahatan ini sungguh-sungguh sampai kepada rakyat. Maka dengan ini sejak awal kita juga ingin sampaikan bahwa nanti ke depan Nahdlatul Ulama tidak akan pernah tidak bersama-sama dengan pemerintahan presiden yang akan datang, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka. Apakah ini soal politik? Iya, tapi motivasinya adalah kemaslahatan rakyat. Karena tasarruful imam manutun bimaslahatir ra'iyah. Karena tanggung jawab imam adalah mengupayakan apa yang mungkin, apa yang bisa untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah seluruh jajaran Nahdlatul Ulama mulai dari PBNU sampai ke kepengurusan desa di ranting-ranting semuanya siap bekerja untuk itu, dan kami telah mengembangkan model untuk pelaksana itu yang kemudian kami sebut sebagai gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama. Kami bentuk satgas tersendiri. Nah, ketuanya kebetulan Menteri Agama Yakutul Qomas. Ini bukan soal nepotisme, tapi ini soal practicality, supaya praktis saja gitu. Dan bahkan sudah selama ini kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dekat sekali, koordinasinya dengan Pak Listio Sigit Prabowo, ya. Dan juga semua banom-banom juga terlibat di dalam satgas tersebut. Ya. Ini ada gerakan pemuda Ansor dan Fatayat ini yang muda-muda ini, ya. Adin Jawaruddin ketua umumnya sekarang. Jadi ini Yakut sudah lengser duluan Pak Prabowo, yang diganti dia. Ketua sekarang Adin Jawaruddin, ya. Nah, kebetulan wakil ketua umumnya sekretaris pribadi saya sendiri, ini Ahmad Gufron Sirot ini. Ketua umum Fatayat, sahabat Margaret. Saya kira, nah alhamdulillah wakil presidennya sekarang ini sepantaran dengan mereka-mereka ini. Sehingga saya kira ke depan akan lebih mudah untuk membangun kerjasama, karena
alam pikiran yang kurang lebih sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak lain kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga ini bukan Ramadan dan Idul Fitri yang terakhir bagi kita. Semoga sudah ini Presiden Republik Indonesia yang akan datang, Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden, akan terus ketemu dengan Idul Fitri sampai tahun 2034 insya Allah. Jangan cuma sekarang saja Idul Fitrinya itu, nanti kita teruskan sampai 2034 insya Allah. Kami mohon maaf lahir batin atas nama PBNU dan pribadi atas segala kesalahan kekurangan. Dan sebetulnya kami yakin bahwa sesalah-salahnya kami ini sudah dimaafkan semua oleh Bapak ini, Ibu sekalian ini. Dan insya Allah ke depan kita akan membangun hubungan kerjasama lahir batin yang lebih erat di bawah naungan, perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kejayaan, kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali itu, yang walinya wali kota dan Bendahara Umum Gus Gutfan yang saya hormati dan betul-betul saya kenal lama dengan beliau sejak saya di PWNU Jawa Timur, masih wakil Rois Am dengan beliau Bapak Prabowo. Mungkin pada tahun 1996-97 beliau datang memenuhi undangan seminar di PWNU. Saya mendengar betapa arahan-arahan luar biasa, cemerlang dan sangat dibutuhkan di masa-masa yang akan datang saat itu. Alhamdulillah beliau terpilih sebagai presiden. Tentu kami nantikan arahan-arahan yang cemerlang itu. Bahkan tahun 2013 saya pernah diundang di Hambalang ya bersama beliau, juga cerita banyak tentang NU, tentang amalah beliau. Bahkan saat itu beliau menyatakan semua anggota dewan dari fraksi Gerindra kalau punya gawe besar akan saya suruh sowan ke PBNU, minta arahan-arahan dari PBNU. Itu pada tahun 2013. Ya. Ini saya tidak habis berpikir, ini Gerindra, partai yang tidak dilahirkan PBNU, tapi begitu terasa rasa NU-nya dan rasa ingin mendapat dan selalu mendapat, katakan, bimbingan dan arahan dari PBNU. Dan insya Allah sampai sekarang ini ya, beliau komitmen. Juga Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka, para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, Bapak Prabowo Subianto Bayangan, Bapak Panglima beserta Bapak Kapolri, namanya gabungan menjadi Prabowo Subianto, dan para duta besar negara sahabat yang hadir, terima kasih. Para ruasa Suriah
provinsi yang hadir dan semua ketua Tanfidiyah se-Indonesia yang hadir, banom-banom PBNO semuanya, hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, saya idem saja pada ketua umum masing-masing nama itu. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, pada hari-hari yang masih dalam suasana fitri, PBNU mengejar agar kefitrahan yang diperoleh selama 1 bulan, di mana Ramadan adalah sebetulnya kita mengenali diri kita pada Ramadan itu. Kalau kita ingin mengenali siapa diri kita, ya Ramadan itu. Karena saat itulah otoritas kerohanian, mentalitas mengatur, mengendalikan kekuatan fisik dan materi. 1 bulan. Artinya membiasakan hal yang tidak biasa dengan harapan semoga Allah menganugerahkan hal-hal yang tidak biasa. Karena selama ini yang kita minta itu hal yang biasa. Yang luar biasa, yang tidak biasa belum. Disinilah. Karena 1 bulan kita mampu mengendalikan hal yang tidak biasa menurut nafsu. Dengan harapan agar kita memperoleh hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Apalagi kita harapkan nanti formula-formula apa yang akan selama 5 tahun dan mungkin selanjutnya dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih pada pemilu ini. Tadi sebutkan bahwa inti daripada kekuasaan tiada lain adalah tolok ukurnya kemaslahatan pada rakyat. Manakala hal ini maslahat untuk rakyat, itulah tasarrufnya para pemimpin-pemimpin. Oleh karena itu, saya tidak panjang-panjang. Saya hanya senang dan bergembira Presiden yang terpilih memang sudah lama kenal dan sangat NU sekali. Bahkan beliau sempat pada tahun 2014 di depan kiai-kiai sepuh di Pasuruan, di Pondok Pesantren Al-Yasi ini Areng-Areng. Beliau mengumumkan pada kiai-kiai, saya ini NU. Yang ngetes ke NU-an saya adalah Kiai Miftahul Akhyar. Saya jadi malu. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu kita doakan beliau bisa menjalankan amanah yang besar, yang berat. Perlu tantangan ini sukses. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, lau indana du'aun mustajabun la da'autu al sultan. Kalau saya punya doa yang mustajab, doa itu akan saya hadiahkan pada pejabat, pada pemerintah, pada penguasa. Kenapa? Karena kalau didoakan lalu melaksanakan tugas dengan baik, yang merasakan adalah rakyat semuanya. Rakyat semuanya. Bahkan ada sebuah riwayat menyatakan adlu sultanin sa'atan khairun min ibadati sab'ina sana. Keadilan penguasa 1 jam saja, 1 saat saja, kok dilakukan itu bentuk adil. Ya, itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Tapi ini tidak berarti membebaskan ibadah yang lain. Jangan lalu, wah, saya adil 1 saat saja lebih baik 70 tahun daripada ibadah 70 tahun. Berarti itu masih susuk saya. Ibadah yang lain pray dulu karena masih susuk 70 tahun. Tidak. Artinya apa? Betapa luar biasa kedudukan seorang pemimpin, penguasa, ya. Apalagi adilnya itu 2 jam, 2 saat, apalagi 3 saat, apalagi 1 bulan, apalagi 5 tahun penuh dengan keadilan. Maka yang adanya berkah dan berkah dan berkah bagi.
dengan kekayaan yang dimiliki negara kita, insya Allah keberkahan akan merata. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga Idul Fitri yang didoleh puasa Ramadan kemarin menjadikan kita betul-betul kembali kepada fitrah, mudah untuk diajak, mudah untuk menerima kebenaran-kebenaran. Dan memang inilah tujuan PBNU mengadakan hal masih di bulan Syawal, mengejar, apalagi ada presiden dan wakil presiden baru, biar beliau itu juga dibuka dengan kebaikan-kebaikan pada hari fitrahnya. Ini sama dengan sebuah kata hikmah yang menyatakan orang yang memulai langkah-langkah perjuangannya dengan kebaikan, maka dia akan merasakan pada akhir amanahnya juga cemerlang dan meraih kebaikan. Semoga ini bisa didapatkan oleh berdua dan kita semuanya yang hadir. Demikian ucapan minal aidin sudah tadi, saya cukup ketua umum. Untuk saya kurang dan maaf. Idznillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.